Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Bejo di channel Bincang. Masih bersama saya di segmen Bincang Literasi, di mana kali ini saya akan mereview sebuah novel fenomenal yang sangat populer saat ini. Laut Bercerita, sebuah novel karya Leila S. Chudori. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai novel ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai penulisnya, Mbak Leila S. Chudori. Siapa sih dia? Mbak Leila Saleha Chudori lahir di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1962. Mbak Leila menempuh pendidikan di Trent University, Kanada. Mbak Leila sudah menggeluti dunia tulis-menulis sejak ia masih belia. Publikasi pertamanya saat ia berumur 12 tahun. Rata-rata tulisan beliau telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa internasional, termasuk kumpulan cerpen Malam Terakhir, 9 dari Nadira, dan novel bestsellernya pula. Novel di tangan saya saat ini merupakan novel yang Mbak Leila terbitkan pertama kali pada tahun 2017, di mana memasuki bulan Agustus 2025 saat ini, novel ini telah memasuki cetakan ke-100 saking larisnya. Gak kaget sih, karena novel ini sangat digemari dari berbagai kalangan, khususnya kalangan mahasiswa. Karena novel ini menceritakan tentang perjuangan dari seorang biru laut, tokoh utama dari novel ini, yang merupakan seorang mahasiswa aktivis di era Orde Baru. Biru Laut adalah seorang mahasiswa program studi sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia merupakan seseorang yang sangat gemar dengan dunia sastra, dan ia juga merupakan seorang pembaca yang antusias. Tentunya banyak juga buku-buku sastra klasik yang ia miliki. Tak terlepas juga buku-buku karangan dari Pramudia Anantathur, yang mana pada masa Orde Baru buku-bukunya Pram masih menjadi buku yang dilarang peredarannya, apalagi hingga dibawa diskusi mahasiswa. Saat ia bertemu Kinan, Laut pun masuk ke sebuah organisasi yang bernama Winatra, yang mana ia semakin giat mendiskusikan buku-buku bersama rekan-rekan seorganisasinya. Tidak hanya terbatas pada diskusi buku-buku, mereka pun merencanakan berbagai cara untuk menentang doktrin presiden yang telah menjabat 30 tahun lamanya. Sebagai aktivis, gerak-gerik dari Laut dan rekan-rekannya tentu selalu dipantau oleh Intel. Bahkan, tanpa sepengetahuan mereka, ada salah satu dari teman mereka yang merupakan mata-mata dari pemerintah. Sebagaimana aktivitas-aktivis pada umumnya, tentu saja tidak cukup rasanya jika hanya berdiskusi tanpa melakukan tindakan nyata. Begitu pula Laut dan rekan-rekannya. Salah satunya, mereka melakukan aksi tanam jagung di Belangguan. Sebelumnya, mereka memang pernah didatangi Intel saat melakukan diskusi secara tiba-tiba. Maka tak mengherankan jika aksi yang mereka lakukan penuh kejar-kejaran dengan oknum Intel. Inilah awal mula Laut menjadi buronan pemerintah dan ditangkap saat di Terminal Bungurasi sepulangnya dari melakukan aksi tanam jagung di Belangguan. Laut, Bram, dan Alex ditangkap oleh beberapa orang yang tak mereka kenali. Mereka pun dibawa ke sebuah markas yang tertutup dan diinterogasi secara sadis. Sebagai mahasiswa, mereka hanyalah anak-anak muda yang penuh ambisi. Namun, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi. Mereka yang ditangkap, disiksa, dipukuli, diinjak-injak, bahkan disetrum. Kurang lebih 2 hari 1 malam lamanya. Penyekapan mereka pun dihentikan karena orang-orang tersebut merasa tidak mendapatkan jawaban. Laut, Mas Bram, dan Alex dikembalikan ke Terminal Bungurasi dengan keadaan babak belur. Meski kejadian tersebut terjadi pada tahun 1993, namun di tahun 1998 Laut dan rekan-rekannya kembali diringkus karena organisasi mereka, yaitu Winatra, dianggap sebagai organisasi yang berbahaya dan ancaman bagi pemerintah. Satu persatu rekan-rekan Laut pun menghilang, termasuk Laut. Penculikan aktivis pada saat itu digelar habis-habisan. Terdapat beberapa aktivis yang dilepas setelah berminggu-minggu disekap dan disiksa. Namun, tidak sedikit aktivis yang dibinasakan dan ditenggelamkan ke dasar laut, termasuk Biru Laut. Novel ini terbagi menjadi 2 bagian besar. Yang
pertama yaitu dari sudut pandang biru laut, dan yang kedua dari sudut pandang adiknya Asmara Jati. Di bagian kedua inilah kita dapat melihat bagaimana perasaan keluarga yang ditinggalkan. Ada ibu yang selalu menanti kepulangan putra tercintanya. Ada adik yang kehilangan sosok kakak kebanggaannya. Sebagai pembaca, tentu saja kita akan hanyut dalam kata-kata biru laut yang meski menyedihkan namun terasa seperti magis. Novel yang berkisar 380 halaman ini akan mengantarkan kita pada rasa hampa ketika menghabiskan bacaan. Meski memiliki alur maju mundur, namun kesan yang kita miliki sama sekali tidak merasa kebingungan. Mood pembaca juga tergantung halaman yang dibaca. Tegang, manis, sedih, semua tercerna dalam barisan kata-kata. Banyak juga yang bertanya, apakah novel laut bercerita dan tokoh utamanya itu merupakan kisah nyata? Tentunya, tokoh biru laut merupakan historical fiction. Namun, basis kronologi dalam novel ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada masa Orde Baru di tahun 1998. Mbak Leila Chudori sendiri telah melakukan berbagai riset dalam menyelesaikan novel ini, termasuk wawancara aktivis mahasiswa korban penangkapan rezim otoriter pada masa Orde Baru. Dengan membaca novel ini, kita jadi memiliki pandangan bagaimana kebebasan berekspresi di masa Orde Baru harus diperjuangkan, bagaimana rasa kehilangan memberikan dampak pada seseorang, dan bagaimana kata-kata dapat membangun perspektif baru. Sekian review saya kali ini, semoga teman-teman tertarik membacanya. Dari nilai 5, saya kasih 4,9 untuk novel ini. Jangan lupa